Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Ya. Ada yang mau sakit hari ini? Tidak. Banyak. Tidak enak. Karena sakit tidak enak. Iya. Jadi kita harus jaga kesehatan. Jangan sampai kemudian kita sibuk bermain, apalagi di tengah cuaca seperti ini, rawan sekali kena penyakit, pilek, apakah demam dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar sejarah, melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang beberapa macam kerajaan atau jenis-jenis kerajaan. Kerajaan apa saja? Kerajaan maritim. Maritim itu apa, Deno? Kerajaan yang berpikirkan pada sektor dagangan dan perairan. Baik, itu berarti kalau masih ingat. Sebelum kita mulai belajar dari ini, kita absen dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Roni, Selvi, Sebentar. Rizia, Roni sakit atau Sakit. Sakit. Terus siapa lagi? Muhtar izin, Mokhtar izin. Kemana? mantenan lagi. Terus siapa lagi? Rizki Agung, Rizky Agung sakit izin. 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 Siapa lagi? Winda izin. Winda izin. Selvi Alfa. Selfie. Alfa. Dimas Setiawan. Dimas Setiawan. Bagus sekali nggak masuk. Dimas Setiawan sakit izin. Sudah hanya itu. Iya. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar sejarah melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang kerajaan, hari ini kita kira-kira akan belajar apa sih? Kita lanjutkan pelajaran kemarin, yaitu ini, titik balik di Eropa. Hari ini kita akan belajar tentang titik balik di Eropa. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, hari ini kalian juga harus tahu kita akan menyelesaikan apa dan tujuan pembelajaran hari ini apa. Yang pertama, itu tujuan pembelajarannya yaitu melalui tayangan video, peserta didik secara tepat menguraikan latar belakang lahirnya Renaissance dan merkantilisme. Yang kedua, melalui berbagai sumber belajar, peserta didik secara kritis dapat menguraikan perubahan-perubahan yang dialami bangsa Eropa pada masa Renaissance. Melalui diskusi, peserta didik secara kritis dapat mengaitkan pengaruh Renaissance dan merkantilisme bagi kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Kemudian nanti kalian juga akan bisa presentasi melalui kelompok sehingga kalian dapat mengaitkan pengaruh Renaissance dan merkantilisme bagi kehidupan bangsa Indonesia di masa kini. Dan yang terakhir, dari hasil presentasi, kalian nanti bisa membandingkan kehidupan bangsa Eropa sebelum Renaissance dan merkantilisme. Itu. Kemudian, Tadi ini memunculkan masa Renaissance abad ke-15 sampai 16. Kata Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang artinya adalah kelahiran kembali. Yang dimaksud dengan kelahiran kembali adalah kembalinya kebudayaan Yunani dan Romawi setelah Eropa selama kurang lebih 1000 tahun mengalami abad kemerdekaan. Kebudayaan Yunani dan Romawi dicirikan oleh penghargaan terhadap etika, estetika, dan rasionalitas. Penghargaan terhadap hal-hal tersebutlah yang muncul kembali di masa Renaissance. Kesadaran tentang Renaissance muncul pertama kali di Italia dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Masa Renaissance dalam sejarah Eropa sering dianggap sebagai periode kelahiran kembali dari asal sebuah masa pemulihan atau kehidupan di Eropa pada abad ke-14 ditandai dengan berbagai macam bencana seperti wabah penyakit, kekacauan politik, dan krisis ekonomi. Dalam dunia pemikiran, manusia Eropa abad pertengahan adalah manusia yang kehidupannya didominasi oleh gereja. Hidup manusia abad pertengahan
selalu dikaitkan dengan tujuan akhir atau eskatologi. Manusia hanya menjalani kehidupan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Karena itu, tujuan utama hidup seseorang manusia adalah mencari keselamatan. Keselamatan bisa didapat jika manusia patuh pada agama. Lembaga yang mengatur agama adalah gereja, dan karena itu manusia harus patuh kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh gereja. Dunia pemikiran pada abad pertengahan banyak ditujukan untuk kegiatan teologi. Pemikiran filsafat yang berkembang melahirkan filsafat skolastik, yaitu suatu pemikiran filsafat yang berlandaskan pada agama dan digunakan sebagai alat pembenaran agama. Berbagai pemikiran yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh gereja dilarang. Akibatnya inovasi dalam dunia pemikiran menjadi sangat terbatas. Gereja dengan para pendetanya mendominasi kegiatan pengembangan dunia pemikiran. Abad pertengahan disebut juga sebagai abad ke-8 atau Dark Age. Suatu perspektif baru tentang manusia muncul dalam masyarakat Italia di awal abad ke-15. Italia pada abad tersebut adalah masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat urban atau kota. Negara-negara kota bermunculan dan menjadi sentral dari kegiatan politik seiring dengan berkembangnya kegiatan perdagangan. Kehidupan masyarakat urban Italia menjadi semakin sejahtera. Kesejahteraan yang dinikmati masyarakat menyebabkan mereka mulai berpikir secara keduniawian dan mendorong munculnya pemikiran berdasarkan pada rasionalitas. Menurut para Renaissance, manusia dapat hidup secara maksimal jika hak-hak individunya dihargai, dan dengan demikian ia harus melepaskan diri dari dominasi agama dan gereja. Paham inilah yang disebut dengan sekularisme. Secara ringkas, sekularisme adalah paham yang memisahkan keyakinan berdasarkan kepercayaan atau keimanan dan kehidupan dunia yang berdasarkan pada rasio. Bangkit dan tumbuhnya gagasan tentang individualisme dan sekularisme di Italia pada masa Renaissance sangat terlihat dalam dunia intelektual, seni dan sastra. Gerakan sastra terpenting yang dihubungkan dengan Renaissance adalah humanisme. Humanisme Renaissance adalah gerakan intelektual yang didasarkan pada pengkajian karya-karya sastra klasik Yunani dan Romawi. Tokoh yang dianggap sebagai bapak humanisme Renaissance Italia adalah Petrarch. Tokoh ini sangat menonjol dalam mendorong gagasan tentang humanisme ke dalam alam pemikiran Renaissance. Petrarch mendorong kaum cendekiawan untuk mempelajari karya-karya dalam bahasa Latin yang terbuka. Dia menekankan arti penting dan karya-karya klasik dari masa Yunani dan Romawi kuno. Humanisme Italia di awal abad ke-15 juga memberi perhatian yang besar pada peradaban Yunani kuno. Peradaban yang primitif ini sangat menghargai kemampuan individu, mencintai keindahan, dan mengutamakan rasio. Nilai-nilai seperti itu juga ingin dihidupkan lagi oleh para humanis di Italia pada masa Renaissance. Eropa yang dilanda Renaissance memberi iklim yang ideal bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu astronomi. Para pemikir abad pertengahan menggunakan gagasan Aristoteles, Ptolemus, dan ajaran gereja dalam menggambarkan bumi sebagai pusat alam semesta atau yang dikenal dengan teori geosentris. Dalam konsepsi ini, alam semesta dilihat sebagai lingkaran yang tidak bergerak dengan bumi sebagai pusatnya. Pandangan geosentris mendapat kritikan tajam dari seorang astronom dan ahli matematika berkembang saat Polandia, yaitu Nicolaus Copernicus. Menurut Copernicus, teori geosentris tidak sesuai dengan pengamatannya tentang gerak tata surya. Dari pengamatannya selama bertahun-tahun terhadap pergerakan matahari, bulan, dan bintang, Copernicus sampai pada kesimpulan bahwa matahari adalah pusat tata surya atau dikenal dengan teori heliocentris. Teori yang diajukan oleh Copernicus didukung oleh seorang astronom Jerman, yaitu Johannes Kepler. Menurut Kepler, orbit dari planet-planet yang mengitari matahari tidak berbentuk lingkaran menurut Halley. Teori heliocentris begitu dengan penggunaan teleskop oleh ilmuwan Italia Galileo Galilei. Revolusi ilmu pengetahuan terjadi di Eropa
Terbuka di Cina. Pada abad pertengahan, Cina adalah bangsa yang secara peradaban dan teknologi sedang maju di dunia. Pada pertengahan ke-15, Eropa telah melampaui Cina sebagai pelopor kemajuan peradaban dan teknologi. Ada beberapa sejarawan yang berpendapat bahwa hal ini disebabkan karena masyarakat Cina hidup dalam keteraturan, sedangkan masyarakat Eropa hidup dengan semangat kompetisi. Beberapa sejarawan lainnya berpendapat bahwa pandangan hidup orang Cina yang menekankan keharmonisan dengan alam dan bukan bagaimana cara menaklukkan alam telah menjadi penyebab ketertinggalan Cina dari Eropa. Bahkan ada sejarawan yang berpendapat bahwa sistem birokrasi Cina yang menyerap orang-orang terpandai menjadi penyebab tidak adanya ilmuwan yang melakukan penemuan-penemuan baru di negara tersebut. Di bidang seni, para seniman dan Renaissance mencoba untuk melakukan imitasi terhadap alam di dalam karya-karya mereka. Gerakan seni yang mereka usung disebut dengan naturalisme, yaitu gerakan seni yang mencoba mencitrakan kembali apa yang ada di alam seperti aslinya. Semakin persis karya mereka dengan apa yang ada di alam, maka mereka menambah karya mereka semakin berhasil. Pada akhir abad ke-15, para seniman dan ilmuwan Italia telah menguasai teknik baru untuk melakukan penelitian keilmuan terhadap dunia yang ada di sekitar mereka dan telah siap untuk mencapai. Baik, anak-anak, tadi kalian sudah melihat tayangan video tentang materi hari ini, yaitu kaitannya dengan materi apa? Renaissance. Dari tayangan video ini, tentunya kira-kira akan banyak pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dan itu nantinya, pertanyaan yang kalian tanyakan itu nanti bisa dipecahkan dalam pembentukan kelompok. Sekarang, saya beri waktu kalian untuk membagi kelas ini menjadi kelompok-kelompok. Hari ini yang masuk 21 siswa, 20 siswa, berarti silakan kalian bentuk kelompok 5 kelompok saja. Ini kelompoknya yang membentuk, Bapak atau kalian sendiri yang menentukan? Bapak. Enggak, saya saja ya. Baik. Kalau begitu, silakan kelompok 1 mulai dari Muhammad, Windy, Muhammad, silakan membentuk kelompok 1. Jadi ini kelompok 1. Selanjutnya sesuai absen, kelompok 2, kelompok 3 nanti duduk di sini, 4 dan 5 seperti itu. Silakan pindah kelompok sesuai nomor absennya. Silakan. Jadi silakan sesuai dengan bentukan kelompok yang tadi sudah. Pakai di sini. Sudah terbentuk kelompoknya? Tadi kalian sudah dibentuk kelompok. Dari video-video tadi, ada atau tidak pertanyaan-pertanyaan? Ada atau tidak? Ada. Kita lakukan. Siapa tanya? Saya. Baik. Tanya apa, Man? Faktor pendorong latar belakang Renaissance. Faktor pendorong atau latar belakang Renaissance. Baik. Apalagi? Silakan ditulis pertanyaannya. Tidak. Terus yang kedua apa? Kelompok 2. Apa jalannya dan tokoh-tokoh Jalannya Renaissance dan tokoh-tokoh seputar Renaissance. Baik, kelompok 2. Jalannya Renaissance dan tokoh-tokoh seputar Renaissance. Ada lagi kelompok 3? Ya, gimana? Dampak peristiwa Renaissance. Dampak peristiwa Renaissance. Ya, oke. Sudah ditulis? Sudah. Kelompok 4? Ya, apa pertanyaannya? faktor pendorong atau latar belakang merkantilisme. Faktor pendorong atau latar belakang merkantilisme. Baik. Kelompok 5 bagaimana? Tokoh-tokoh mekanisme dan dampak
tokoh-tokoh merkantilisme dan dampak merkantilisme. Baik. Silakan dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi kalian cari jawabannya. Artinya nanti kalian bekerja sama dalam kelompok. Kamu kerjasama dengan kelompok, silakan cari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kalian tadi. Tapi sebelumnya, supaya nanti kalian tidak kebingungan, silakan kalian lihat tampilan di depan sini. Nah ini, di sini ada barcode. Silakan kalian bawa HP kalian. Nah, ini di scan. Silakan di scan. Nanti di sini akan ada materi-materi yang bisa dijadikan pembelajaran buat kalian. Silakan kalian scan barcode yang ada di depan kalian. Gak apa maju aja. Mama, silakan di scan. Yang lain mungkin bisa supaya nanti bisa connect dengan HP-nya. Yang lain kelompok 3 atau 4 atau 5. Sudah, atau yang lain ada yang belum? Garing mungkin? Sudah semua? Sudah bisa dibuka? Di situ nanti kalian bisa mendapatkan banyak materi untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tadi. Silakan mulai dapat dikerjakan mulai dari sekarang. Ada kesulitan atau tidak mengerjakannya? Kalian bisa menggunakan internet atau bisa browsing pakai HP. Tahu itu tentang apa, Wi? Biar kan juga bisa dicari, Pak. Materi tadi tentang apa? Faktor pendorong, faktor pembukaan. Faktor pendorong. Kilo. Ayo, yang lain juga dibantu. Kelompok anggotanya siapa saja tadi? Satunya satu. Satu dulu, ayo dibantu. HP-nya mana? Ini nanti tugasnya membuat infografis kan. Jadi jangan sampai HP-nya dikeluarkan aja. HP-nya mana? Nah, yang lain dibantu. Sampai tulis nih. Jadi bagi tugas per kelompok. Kelompok 2 bagaimana? Kamu bahas apa tadi kelompok 2? Peristiwa dan tokoh Kaisar. Jadi yang satu
nanti menulis, yang satu juga mempersiapkan infografisnya supaya nanti bisa ditampilkan pada waktu presentasi. Coba itu apa? Faktornya apa? Peristiwa dan tokohnya. Tokohnya Renaissance siapa saja? Ada atau tidak di situ? Rizky gimana, Riz? Tugasmu sebagai apa? Ditulis di sini. Ditulis di lembar kerjanya. Kalau ada kesulitan nggak apa-apa, silakan ditanyakan. Kelompok 3 pilih bagaimana? Tugasmu apa tadi? Materi. Saya dan Maulida mengerjakan materi, Reza sama Dani membuat infografis. Oh, ada kesulitan? Tidak. Sebelumnya udah pernah buat infografis atau belum? Sudah kemarin. Ya. Ya. Pakai aplikasi apa? Canva. Bisa, apa bisa. Berarti harus kulino kabeh biasa. Sudah. Kalau materinya? Kelompok 3? Dampak Renaissance bagi dunia. Dampak Renaissance bagi dunia. Silakan nanti infografisnya bisa ditambahkan gambar-gambar atau mungkin Itu kayak slogan, kartun-kartun lucu bagaimana? kayak slogan infografis. Infografis itu nanti isinya tampilannya itu informasi yang ada gambarnya. Informasi tentang apa? Sesuai dengan materi. Kamu tadi apa sih? Pakar mendorong dan tokoh. Latar belakang. belakang kerja. Kelompok 4 bagaimana pembagian tugasnya? Materi itu tentang apa? Faktor pendorong atau latar belakang mekanisme. Berarti yang laki-laki baru mau dari sini. Dan eksplorasi ke wilayah-wilayah baru. Kelompok 5 tadi materinya tentang apa? Dimas, tugasmu apa nih? Tukang gawe infografis? Ya, berarti yang 3 orang ini nyiap-nyiap materi. Ada kesulitan atau enggak? Tapi bisa diakses ya? Yang Bisa. saya baru.
Yang sangat dicari. Yaitu kejadian modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Sudah siapa infografis? Gimana nih? Sudahnya mana nih? Udah nyari tokohnya. Tokoh Vanessa ada berapa aja sih? Ada berapa? 10. Pakai. Jane Baptist Sir William Petty.
Jadi tinggal infografis sudah mana? Infografis. Ada kesulitan atau enggak Dimas yang buat? Gimana Dimas? Ada kesulitan atau enggak? Enggak ada? Yo aman jadi. Sudah dapat mana? Pastasnya sudah jadi? Sudah. Oh tidak. Silakan dari tugas-tugas kelompok kemarin dicari pemecahannya seperti apa, masalahnya apa. Bisa cari di LKS, sekaligus juga sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Gimana, Windy? Berapa? Faktor pendorong latar belakang Renaissance dan pengaruh Renaissance bagi Indonesia. Ketemu nggak dia? Di mana, halaman berapa? Jadi nanti ditulis, terus yang tugasnya buat infografis sama masih ada ya. Bisa disamakan aja materinya dengan ini sama yang di buku. Iya, nanti dirangkum. Yang lain, ayo kerjasama dan ambil hasil. Tugasmu apa? Bikin infografis, apa membantu nyatet atau merangkum atau bagaimana? Bantu rangkum. Oh, masih ingat enggak materimu tentang apa yang di kelompok? Tulisannya kecil, sudah, tapi maksimal. Ada sekitar 30-an memang. Apa mau materi? Autor. Gas. Ini tidak ada masalah. Salah organisasi namanya.
wajahnya kok serius kabeh? Betul-betul mengerjakan apa enggak? Betul. Sama sama nomor 2. Fokus nih. Betul. Kamu tak sama materinya? Peristiwa dan tokoh berkaitan. Coba sekarang cari sama yang di kemarin linknya itu ada kan? Yang bikin infografis siapa? Rizky apa teman? Sama siapa? 2 orang. Berarti yang lain tugasnya nyari sesuai dengan materi. Tokoh ya? Tokoh dan apa tadi? Peristiwa dan tokoh. Baik. Tokoh-tokohnya Renaissance ada. Di linknya ada. Tokoh-tokoh Renaissance. Sama yang kemarin yang 4 kura-kura ninja itu kan juga ada. Atau bisa kalau misalnya di linknya nggak ada, sambil browsing juga sambil nyari tokoh-tokoh Renaissance siapa. Nah nanti hasil rangkumannya nanti betul-betul ditulis. Nah sekarang silakan tulis satu orang cari tokoh-tokoh Renaissance dan peristiwa. Ada pakai data nih? Hotspot? Sopo sing suka rela ngasih tapping tuh? Iya betul Pak. Masa dua pakai? Tokoh Renaissance kemarin siapa? Enak Leonardo da Vinci, Donatello. Hah? Leonidas. Leonardo. Leonardo apa? Sudah ketemu Leonardo? Siapa lagi? Galileo Galilei itu. Nah, tokohnya siapa? Kemudian yang dia lakukan apa? Galileo Galilei apa? Ini aku nangis. Salting gitu kayaknya. Ayam. Manggil ayam tapi kayak gini nggak bisa tertawa. Oh, nggak bisa datang karena gini. Yang kelompok 3 bagaimana sudah setuju? Kamu? Nah,
dampak udah pasti pokoknya dampaknya Pengaruh Renaissance bagi masyarakat dunia berupa munculnya paham-paham baru seperti humanisme, nasionalisme, serta absolutisme. Renaissance juga mendorong terjadinya modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Ada pula tuntutan mengadakan perubahan menyebabkan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan seni. Sedangkan pengaruhnya bagi Indonesia berupa bagi dunia yaitu terjadinya modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan atau ekonomi di berbagai negara serta juga aspek ideologi serta tulisannya siapa ini? yang penting bisa dibaca. Oh yang betul, belum terus ini nggak bisa baca. Ini kan kebalik. Iya. Terus sudah semua apa deh? Bikin infografis? Iya. Sudah sampai mana? Sudah selesai. Sudah selesai. Iya. Dampak dari Renaissance bagi dunia sudah, bagi Indonesia. Apakah hanya itu? Iya. Bagi Indonesia? Bagi Indonesia. Ayo yang lain sambil tetap fokus mengerjakan. Faisal, kamu bikin infografis kok paling nggak? Bagi Indonesia. Nasionalisme itu berpengaruh dalam bidang apa saja? Saya Renaissance. Oh sorry, bukan. Renaissance. Pengaruh dalam bidang apa saja? Indonesia bagi masyarakat dan dunia. Kan ada aspek apa saja Renaissance? Ideologi. Pengaruhnya bagi Indonesia masyarakat Kalau yang di sini yang pengaruh bagi Indonesia itu meliputi apa saja? Penjelasan campur tadi. Terus Perkembangan bangsa Barat. praktik kolonialisme. ada arsitekturnya berkembang di Indonesia pada abad 4. Berarti kan dari adanya Renaissance kemudian berkembang menjadi munculnya penjelajahan samudra. Dampaknya apa? Ada atau enggak? Ada Nah, dampaknya penjelajahan samudra kan adanya praktik penjajahan. menghubungkan belahan dunia barat dengan dunia timur. Terus kalau dunia barat dengan dunia timur sudah terhubung, terus bagaimana? Adanya praktek kolonialisme. Buktinya yaitu ditemukannya berbagai bangunan berarsitektur kolonial seperti benteng, gereja, jembatan, gedung, dan stasiun. Setelah ada jembatan, gedung, benteng, dan stasiun, itu dampaknya bagi manusia yang ada di Indonesia apa? Arsitekturnya berubah. Nah, tulisan itu nanti ditulis buat bahan argumentasi. Berarti ini Pak, gaya Napoleon klasik diterapkan. Napoleon klasik itu bagaimana sih gayanya? Klasik zaman dulu. Coba cari ya. Napoleon itu siapa? Tokoh. Tokoh sopo Napoleon. Ada yang tahu Napoleon? Polisi. Napoleon nama orang. Iya. Ini Pak, Napoleon klasik. Seperti itu. Contohnya ada nggak di Madiun? Ada. Gaya bangunan seperti itu? Pengadilan agama tidak Pak? Masuk pengadilan agama itu? Di sana di Madiun Kota. Ya, buat Pak. Kalau di daerah Caruban mungkin pernah saya ceritakan ya, ada gedung di kantor Bupati Madiun itu mana itu? Di Surabaya ada Pak. Banyak, kalau di Surabaya banyak. Iya. Tapi kalau yang di Madiun Yang kan- tiangnya besar-besar terus kayak gedung terang tua. berarti dampaknya itu Iya. dari segi arsitektur. Nah, dalam segi atau aspek yang lain apa? Budaya bagaimana budaya? Budayanya semakin berkembang.
Oke, berkembang apanya? Budaya Pola apa ya? pikirnya. Pola pikir yang berkembang itu yang seperti apa? Yang dulunya hanya menganut pada Tulisan di sini. Oh, kerja sama calon kok nggak mau benar cepat. Ini betul-betul nulis loh. Iya betul, dan ditulis. Tadi yang berkembang apa aja? arsitektur, Nah, tulis. kolonialisme. Ayo sambil dibantu deh, sambilnya dibantu. Mulai ini. Masih bisa dipakai nggak sih linknya? Masih bisa diakses nggak? Minta bantuan jin yang membantu bantu Bondowoso. Untuk membangun sebutan Teman bantu. 100 malah. 1.100 aja. Tapi dalam mata 100.000 Pak. Oh iya. ribunya tinggal. Kalau masih bisa diakses kok nggak boleh. Kalau dari segi gaya berpakaian ada nggak? Ada. Menjadi lebih modern. Tidak kuno. Arsitektur, terus budaya. Kalau budaya apa? Budayanya hidupnya lebih teratur. Berarti orang Indonesia sebelum ada bangsa Eropa yang datang untuk menjajah itu hidupnya nggak teratur. Lebih teratur setelah dijajah. Mosok? Buktinya apa? Buktinya dulu tidak sekolah, sebelum dijajah kan sekolah. Loh, apakah hidup teratur itu terlihat hanya dari jadwal sekolah? Tidak. Kita jadwal sekolah setiap hari loh. Teratur. Maem tilem. Jadwal sekolah kan? Mosok, saya tanya mosok, kamu tidur malam jam berapa? Tidak jam 8. Jam 8? jam 9. Tidak teratur. Satu ya Pak. Jam 5 Pak. Yo, dari jam 5. Kak Jody kan mau berhenti. Budayanya apa aja? Misalnya dari pakaian kah? Atau seni, kesenian? Nanti kipas seninya arsitektur. Hanya arsitektur saja? Masuknya budaya barat ke Indonesia. Apa budaya barat yang masuk ke Indonesia? Lagu-lagunya, cara berpakaiannya, Terus? tingkah lakunya. Kalau seni rupa? Seni rupanya, bangunannya, Seni rupa. lukisannya. Jadi untuk sekedar tambahan, yang pengaruh dari seniman-seniman yang kemarin saya sebutkan, Donatello dan teman-teman yang itu juga mempengaruhi seni yang ada di Indonesia. Kalau kita bicara tentang seni lukis, ada beberapa pelukis yang gaya lukisannya itu meniru dari gaya lukisan orang Eropa. Aliran lukisan tahu apa aja? Murni dan tidak murni. Iya. Ada realisme, ada abstrak, ada kubistik, ada apa lagi? Aliran lukisan, gaya-gaya lukisan. Abstrak tidak teratur. Kalau kamu kenal nama-nama Raden Saleh, Avandi, Basuki Abdullah, itu gaya-gaya lukisnya berbeda dibandingkan sebelum bangsa Eropa. Ya orangnya juga sudah wafat. Aliran lukisannya yaitu satu, romantisme. Nah, ada atau tidak pelukis Indonesia aliran romantisme? Ada. Sopo? Niki Francisco Goya, JMW Turner, Henry Fuseli, Jean Auguste Dominique Ingres, Iya terus. Caspar David
Friedreich. Saya Kristen kabeh. Ada 6 Pak. Terus aliran naturalisme. Aliran naturalisme merupakan suatu aliran yang hendak menggambarkan lagi alam yang serupa dan seakurat mungkin dengan referensi yang akan dilukisnya. Contoh aliran naturalisme siapa? John Constable, Terus? Ilya Repin, Basuki Abdullah, Nah, kan? Thomas Ada Basuki Abdullah tadi. Theodore Rousseau. Makanya soalnya pengaruhnya itu sangat besar. Lukisan-lukisan zaman dulu, kalau kita lihat lukisan zaman manusia purba, nenek moyang, lukisannya berupa apa? Gambar-gambar binatang, terus cap tangan dan sebagainya. Di rumahnya yang ada lukisan, angkat tangan, ada yang ada lukisan. Kamu kosongannya termiti, Pak. Hah? Mau manggung kan gak ada lukis. Belum. Tugasmu itu membuat lukisan itu sama Bu Dinda disuruh bagaimana? Melukis Melukis dalam pot. Khusus bunga saja. Iya. Kalau kemudian kalian menggambarkan bunga itu dengan bentuk yang aslinya, berarti kamu sudah mulai meniru gaya naturalis yang salah satunya diadopsi atau ditiru oleh Basuki Abdullah. Artinya meluluskan sesuatu sesuai dengan wujud aslinya, tidak ditambah-tambah. Tapi ada juga aliran kubistik, bagaimana semua bentuk itu diubah menjadi bentuk kotak dan kubus. Bahkan manusia pun dibuat seperti, ya pokoknya kubus, seperti kubus, kotak-kotak. Dilukis tapi Misalnya lintang saya lukis atau galih dilukis tapi dengan bentuk kubus. kotak-kotak. Maksudnya kotak-kotak. Yo, Enteng ya. Aduh tuh. kita boleh kenapa? Yang ini kotak-kotak, bener kotak-kotak. Kalau kelompok 4, bagaimana? Ini Pak sudah Pak. Apa? Materinya tentang apa? Faktor pendorong latar belakang Merkantilisme. Merkantilisme apa? Merkantilisme merupakan sistem ekonomi untuk Sudah ada di menjatuhkan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dengan pengaruh seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah dengan kebijakan yang bertujuan mengumpulkan cadangan emas. Sudah Pak, itu aja. Apakah hanya itu? Iya Pak. Kosong. Latar belakang loh. Latar belakangnya adanya keberadaan negara-negara merdeka di Eropa seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Italia. Jerman, Inggris, Belanda, dan Italia. Betul. Kenapa Prancis. kok? Oh. Yang paling mempengaruhi yang mana? Belanda. Belanda. Kenapa? Soalnya menjajah paling lama. Oh itu di mana? Di Indonesia tuh menjajah siapa? Ayo. Kan kita bicara belum sampai dengan dampak merkantilisme, ini masih latar belakangnya. Coba cari di link kemarin sama browsing nggak apa-apa. Nanti kalau ketemu latar belakangnya apa langsung Tulis. salin di sini, nanti itu bisa buat bahan diskusi. Sampai tambahan informasi. Kamu punya pakai data? Punya. Jangan tidak enak. Ada. Kalau misalnya di modulnya ini belum ada, coba sambil cari browsing dari Google. Gimana Run? Coba cari latar belakang merkantilisme. Latar belakang Indonesia adanya keberadaan negara merdeka seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Italia. Oh berarti jawabannya Gali tadi itu dapat dari sini atau di LKS? LKS. Terus connect.
Negara-negara tersebut ingin mempertahankan kesejahteraan, kebebasan, dan kedaulatan rakyatnya. Negara-negara tersebut Cari yang belum ada atau cari yang berbeda dengan LKS atau buku. Latar belakang. Merkantilisme itu apa sih? sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dengan mengatur seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah. Itu kok bisa dapat ideologi atau bisa membentuk merkantilisme? Itu asalnya dari negara mana? Negara Belanda. Yakin? Gak Prancis. Di Prancis. Kenapa gak Prancis? Tinggalnya Belanda. Atau Inggris? Indonesia pada waktu itu sedang perang-perangan Majapahit. Tapi buatan di VOC. Belum, merkantilisme itu sebelum Belanda datang. Negara-negara yang Bentar, dampak merkantilisme apa sih? Salah satunya kan munculnya praktik penjajahan. Kok usah garapannya sudah atau belum? Ini cari mendorong sebanyak mungkin ekspor dan sesudah untuk impor sejahtera dan negara tetap pada kebutuhan menentukan sebanyak mungkin kebutuhan komoditas seperti emas dan perak. Ini loh, Pak Andre. Sudah Pak. Pengaruh merkantilisme terhadap dunia. Berkembangnya kolonialisme dan imperialisme oleh bangsa Barat berlomba-lomba mencari daerah jajahan baru. Nah, kalau sudah ditulis di sini, betul-betul ditulis. Siap-siap. Adiknya Yo, bisa sama. berkembangnya Mau saya bantu? Ya? kolonialisme Rasa hitam atau buku, insya Allah dua-dua ke depan. dan imperialisme oleh bangsa Barat titik bangsa Barat mencari daerah jajahan baru. Nah iya, berarti saya harusnya melakukan diri sekarang juga. Mencari daerah jajahan baru. Dua, semakin aktifnya perdagangan tingkat internasional kegiatan perdagangan antar negara semakin gencar dan persebaran sampai Ini gak grogi nih, di sub dari tadi. Mungkin wilayah Asia dan Afrika. Sudah biasa. Oh, biasa. Iya. Ya Allah. Terhadap gapai selanjutnya evolusi industri. Tiga.
sudah jadi sih. Dia mau perintah baik yang tulis tunggal-tunggal. Ulang tahun kita. Minum atau dikit. Ayo kelompok 5 gimana? Bagian apa? Apa? Tokoh merkantilisme sudah ketemu? Sudah Sopo? 4 Jane Bodin, Tornasman, Jane Baptist Davidson, Sir William Petty. Siapa itu? Tokoh-tokoh merkantilisme. Apa? Tokohnya siapa tadi? Jane Bodin. Nah, cah kuwi apa? Kegiatannya apa yang dilakukan? Belum ada penjelasan. Cari aja. Oh iya. Nanti kalau sudah ketemu ditulis di lembarnya. Tokoh merkantilisme hanya itu atau ada yang lain? Oh, jauh di sini ada banyak. Kalau ada Adam Smith itu tahun berapa? Adam Smith. Sudah selesai deh. Progresif. Ada yang tahu Adam Smith? Adam Smith Saya ikut rapat ASEAN namanya dan sih. Yang Asia Tenggara ada pesannya. Yang mewakili Indonesia. dalam sejarah apa? Bukan sih gitu. Yang Asia Tenggara. Iya, kamu mewakili ASEAN dalam hal apa? Rapat yang pertama. Oh, rapat ASEAN. Dikte itu Kosong. Kata siapa? Ada Mali. Oh, ada. Aduh, ya. Kan ada. Oh, kalau ada Smith itu gak muncul apa sebenarnya? Ngerti gak ada Smith? Kalau Mbak Binsin Kertasnya kan. Coba. Steve Smith untuk menjawab. Ada desa. kalau Smith tidak terjaga menjadi tau? Gak tau? Smith tidak terjaga menjadi Yes. Kata lagi, itu tokoh terkenal. Kita ngaruh tuh Pak. Kalau begitu Bukan berarti yang tidak kamu ketahui ya. Kenapa tuh? bisa jadi topik itu. Smith tidak terjaga menjadi episode SpongeBob yang topi nomor 1. Tidak. Dia Pak. Kertasnya yang laki-laki di batu nih. Itu kan banyak boy. Nah, yang pakai topi number 2 itu. Oh, ini apa? Kayak Sekarang ini biru Pak. Dia itu membuat burger nomor 1 di dunia. Paling enak sapi dagingnya juga dari daging terus. pinggir di pasir. Sudah ada ojen. Sini. Apa bagaimana katanya? Berarti naiknya harga karena pertambahan uang dari dalam. Bagaimana? Iya, dengan pertambahan uang yang diperoleh dari kedengaran luar negeri dapat menyebabkan naiknya harga. Itu menurut Jane Bodin. Siapa lagi setelah Jane Thomas Moon. Thomas Moon apa Mas? Ya wis kuwi lah. Menulis tentang manfaat perdagangan luar negeri. Moon menulis The Ordinary Man's
bahasa Inggris. Tentang perdagangan luar negeri. Jadi kalau misalnya kalian betul-betul nyari, kan ada yang bingung dari kelompok 1 sampai 5. Kelompok 2. Wes ketemu tokoh sebutnya. William. Siapa William Shakespeare? Harusnya anak-anak muda sekarang itu tahu William Shakespeare siapa. Dan Tidak tahu Pak. tahu Romeo dan Juliet. Tidak tahu. Ceritanya bagaimana? Tidak. Itu bukan Sandi. William Shakespeare siapa lagi? Leonardo da Vinci. Galileo Galilei tugasnya ngapain? Iya. Kalau sampai kalian nggak tahu Galileo Galilei, Tahu. barangkali kalian hidup di dalam gua. Yang mengatakan bahwa bumi itu Dan dan kita mengelilingi matahari. jadi pusat alam semesta itu adalah Matahari. Galileo Galilei, Leonardo da Vinci. Kan kemarin fotonya saya, lukisannya saya sendiri. Mona Lisa. Mona Lisa itu aliran apa? Aliran Kalau lukisan kira-kira aliran apa? naturalisme. Naturalisme pengertiannya apa? Berminyak. Natural, tidak Oh, sebut minyak. Naturalisme, gaya lukisan atau aliran lukisannya bagaimana? Mona Lisa. Realisme? Realisme. Realisme ya. Realisme. Karena sesuai dengan. Jadi Mona Lisa itu terkenal karena mukanya sangat mirip dengan manusia. Saya. Tapi kita belum tahu sampai sekarang katanya Mona Lisa itu laki-laki atau perempuan, nggak ada yang tahu. Cuma ya karena cuma mirip cewek itu. Katanya dulu kesan Mona Lisa itu ada Titik sembunyi, kode-kode. peta harta karun atau apa. Sudah ketemu sapa meneh? Leonardo da Vinci, Donatello. Nah, di sekali HP langsung kesempatan TikTokan. Sambil video lah. Astagfirullah, digulai. Loh, saya kan cuma bilang Sek Istighfar itu aplikasinya atau yang menyalahgunakan? Jadi kan gini istighfar Pak marah-marah. Loh, kok bisa marah ini piye? Itu laus. Tanpa saya beritahu pun kalian sudah pada paham ya? Tahu. Ya. Aku juga ini ya sih. Buatan gang itu Pak. Jadi ningali web. Ya, ini kita dan sudah. Jangan-jangan Ayo, enggak bagaimana? Woi, tapi sudah belum. Bukan Pak. Windy, tugas Win. Lah Windy memanfaatkan pas cewek dewe. Iya. Jadi sampai mana? Sampun. Terus ada sobat Yunani. Kepercayaan Yunani. latar belakangnya apa? Nih, Golongan humanis itu yang bagaimana? Kaum atau golongan humanis? Ada yang tahu? Humanis itu apa? Manusia. Yang menjunjung tinggi kemanusiaan. film sang
sudah siap semua? Berarti silakan setelah ini nanti kelompok-kelompoknya akan maju satu persatu. Tapi sebelumnya akan Bapak acak saja siapa yang maju. Yang maju kelompok 3 saja dulu. Yuk kelompok 3 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari infografi kita mengenai dampak peristiwa Renaissance terhadap dunia. Dampak Renaissance terhadap dunia antara lain: 1. Tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian setiap individu manusia. Manusia berupa menjadi manusia yang merdeka dan memaksimalkan potensi dirinya. 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan, seni, dan budaya, dan kebebasan berpikir. 3. Runtuhnya dominasi gereja di Eropa akibat revolusi gereja pada abad ke-16. 4. Menguatnya kedudukan kaum pedagang atau pengusaha dan membuat mereka tumbuh menjadi kelas pengusaha baru. 5. Timbulnya rasa kebanggaan terhadap kepemilikan harta serta kedudukan manusia yang mampu menguasai alam semesta. 6. Memicu berbagai inovasi dalam ilmu pengetahuan masyarakat Eropa mulai melakukan penjelajahan ke berbagai wilayah. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari presentasinya kelompok 3? Silakan pertanyaannya. Gimana? Kalian? Apa pengaruh Renaissance bagi Indonesia? Pengaruh Renaissance bagi Indonesia secara tidak langsung, Renaissance telah menghubungkan belahan dunia barat dengan dunia belahan timur melalui penjelajahan samudera. Adanya penjelajahan samudera telah mengantarkan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Menurut buku Indonesia dalam Alur Sejarah 4, perkembangan bangsa barat yang datang ke Indonesia berupaya melaksanakan praktik kolonialisme. Adapun bukti praktik kolonialisme di Indonesia dapat dilihat dari ditemukannya berbagai bangunan berarsitektur kolonial seperti benteng, gereja, jembatan, gedung, dan stasiun. Arsitektur yang berkembang di Indonesia pada akhir abad 14 sampai awal abad 20 mengangkut gaya Napoleon klasik. Gaya Napoleon klasik diterapkan pemerintah kolonial untuk membangun kantor pemerintahan. Adapun pihak swasta mengembangkan arsitektur bergaya neogotik dan rasionalisme Belanda. Gaya arsitektur tersebut dapat dilihat pada bangunan kantor-kantor di Javaske Bank di beberapa kota besar seperti Bandung, Medan, Surabaya, dan Jakarta. Ada yang ingin bertanya lagi? Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Bagus sekali infografisnya. Setidaknya ini nanti juga masih bisa dikembangkan supaya nanti hasilnya bisa semakin bagus. Dan kalau memang semakin bagus, artinya juga kalian akan semakin kreatif. Jadi sebagai anak muda, kita jangan sampai kemudian hanya melakukan hal-hal yang sama, tapi juga harus menggali kreativitas sama seperti Renaissance yang bisa mempengaruhi banyak wilayah, tidak hanya di dunia, juga termasuk ke Indonesia. Saya pikir itu. Tadi kelompok 3 sudah, sekarang giliran kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya tentang apa? Tokoh-tokoh mekanisme dan dampak mekanisme. Silakan maju kelompok 5. Yuk. Yuk, bisa dimulai sekarang. Bisa agak. Oh.
mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh merkantilisme dan dampak merkantilisme. Berikut tokoh-tokoh merkantilisme: 1. Jane Gooding, 2. Thomas More, 3. Jean Baptiste, 4. Sir William Penn. Dampak merkantilisme. Berkembangnya kolonialisme dan imperialisme oleh bangsa Barat berlomba-lomba mencari daerah jajahan baru. Semakin aktifnya perdagangan tingkat internasional, kegiatan perdagangan antar negara semakin besar dan persebarannya sampai wilayah Asia dan Afrika. Lahirnya revolusi industri. Jadi pengaruh merkantilisme terhadap dunia salah satunya bisa melahirkan atau bisa memunculkan revolusi industri. Sudah selesai? Silakan barangkali ada pertanyaan dari kelompok 5 untuk kelompok yang lain. Nomor 3, Pak. Ya, kelompok 3. Pengaruh merkantilisme bagi Indonesia. Pengaruh merkantilisme bagi Indonesia. Oke. Pengaruh merkantilisme bagi Indonesia adalah pada sekitar abad ke-16 hingga 18 Masehi, banyak perdagangan Eropa yang melakukan hubungan perdagangan dengan masyarakat Indonesia. Indonesia sendiri merupakan penghasil komoditas rempah-rempah yang sangat dicari di pasar internasional. Merkantilisme di Indonesia telah mendatangkan keuntungan besar bagi negara-negara Eropa seperti Inggris dan Belanda. Melalui praktik merkantilisme, bangsa-bangsa Eropa menerapkan sistem monopoli, kerja paksa, dan praktik tanam paksa yang menimbulkan atau mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Ada yang mau bertanya lagi? Bagaimana? Sudah cukup puas dengan jawabannya Dewi? Sudah? Baik. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan bisa ditutup presentasinya kelompok 5. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok-kelompok kalian sudah melakukan presentasi semuanya. Sekarang tugas kalian, tadi ketika kelompok-kelompok yang lain bertanya dicatat atau enggak? Ya. Nah, hasil catatannya itu nanti kalian kumpulkan. Jadi nanti rangkuman-rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan yang didapat dari hasil presentasi kelompok itu nanti akan dikumpulkan ke Bapak. Sekarang silakan dilengkapi lagi. Saya beri waktu. Atau langsung dikumpulkan? Sudah lengkap semuanya? Sudah. Silakan coba dikumpulkan masing-masing kelompok. Hasil KKBD-nya. Yang lain? Gini. Yuk, silakan kalau sudah selesai semuanya. Hari ini kalian mempelajari apa? Merkantilisme. Renaissance dan merkantilisme. Bisa membantu Bapak menyebutkan Renaissance itu apa sih? Renaissance yaitu berasal dari bahasa Latin re yang artinya kembali dan naitre yang artinya lahir. Terus artinya bagaimana? Renaissance merupakan masa kebebasan, kesadaran, keberanian, dan kecerdasan yang luar biasa. Masyarakat Renaissance berpegang pada semboyan sapere aude, artinya beranilah berpikir sendiri. Renaissance berarti pencerahan pola pikir. Artinya Renaissance itu adalah kelahiran kembali pola pikir manusia yang tadinya sudah tertutup. Kemudian mereka mulai bisa membuka pikiran mereka untuk melakukan hal-hal baru,
kreativitas berkembang, ilmu pengetahuan semakin maju dan sebagainya. Itu tentang Renaissance. Ada yang bisa membantu Bapak menyebutkan hasil belajar kalian tentang merkantilisme apa saja tadi? Bagaimana merkantilisme? Merkantilisme merupakan sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dengan pengaturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah dengan kebijakan yang bertujuan mengumpulkan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, mengembangkan pertanian dan industri, serta memegang monopoli atas perdagangan luar negeri. Ya, oke. Baik. Kalau tadi Renaissance tentang pola pikir, kalau merkantilisme itu tentang perdagangan atau sistem ekonomi. Yang mana dampak antara Renaissance dan merkantilisme itu menyebar ke seluruh wilayah atau ke seluruh belahan bumi, termasuk di antaranya Indonesia. Karena tadi disebutkan bahwasanya salah satu penyebab atau salah satu akibat dari adanya merkantilisme itu adalah adanya praktek penjajahan manusia. Yang mana bangsa-bangsa Barat berlomba-lomba untuk mencari daerah jajahan baru untuk mendapatkan pasokan barang-barang penghasil barang-barang bermanfaat, kemudian untuk sektor ekonomi yang lain dan sebagainya. Kalau yang Renaissance dari perkembangan Renaissance yang semakin maju, maka kemudian pola pikirnya juga semakin berkembang. Yang mana manusia tidak hanya lagi dibelenggu oleh mitos-mitos, tahayul tahu tahayul? Tahu. Apa? Kepercayaan kepada barang-barang mistis. Kepercayaan yang mana biasanya sifatnya turun-temurun, hanya berdasarkan Ramalan-ramalan. kata-kata nenek moyang atau petua-petua dan sebagainya. Kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan seni dan budaya. Makanya tadi ada tokoh-tokoh, 4 orang tokoh yang dalam pelaksanaan ninja tadi. Ayo Dewi. Tentang Renaissance, berkembangnya seni dan budaya. Sehingga budaya juga semakin maju dan perkembangan budaya itu juga kemudian dampaknya bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia. Makanya gaya berpakaian kita sekarang sangat beragam, tidak lagi sama seperti dulu. Kemudian inovasi dalam ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Termasuk diantaranya kita bisa sekolah seperti sekarang. Sekolah itu yang dipelajari adalah apa yang dipelajari? Ilmu pengetahuan yang sifatnya ilmu pengetahuannya satu atau banyak macam. Kenapa bisa banyak macamnya? Ada fisika, kimia, biologi, termasuk sejarah, apalagi ekonomi, itu bisa muncul karena inovasi ilmu pengetahuan. Kalau zaman dulu yang dipelajari nenek moyang kita pada masa-masa purba, paling hanya bagaimana cara berburu dan mengolah makanan. Tapi sekarang kita belajar matematika, macam-macam dan sebagainya. Tadi kita sudah melakukan refleksi pembelajaran, juga sudah menyampaikan beberapa rangkuman dari hasil pembelajaran. Maka jangan lupa nanti apa yang kalian pelajari pada hari ini dipelajari lagi di rumah. Kemudian hasil infografis dari presentasi kalian itu nanti sebaiknya diperbaiki lagi supaya bisa lebih baik dan nantinya bisa dipamerkan, mungkin bisa melalui media sosial atau Instagram dan sebagainya. Baik. Kemudian sudah berakhir, tapi jangan lupa besok pertemuan selanjutnya hari apa? Hari Kamis. Baik. Kalian akan mempelajari materi lanjutan dari Renaissance dan merkantilisme. Apa materi selanjutnya? Revolusi Tentang revolusi industri dan Aufklärung atau reformasi gereja juga. Jadi kalau kita nanti kalian bisa belajar mempersiapkan diri sehingga pada waktu pembelajaran besoknya, pada waktu materi itu disampaikan atau Bapak sampaikan, nanti kalian bisa paham semuanya, tidak lagi ngeblank dan sebagainya. Ada yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini? Tidak. Habis ini kalian pelajaran apa? Istirahat Jawa. Bahasa Jawa apa istirahat? Istirahat. Ya udah.
Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, silakan salah satu dipimpin untuk berdoa. Ketua kelasnya? Mama dipimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini bisa Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.